Karena memang ya saya melihat, mengamati bahwasanya nyontek ini sudah menjadi budaya yang susah dihilangkan di kalangan para pelajar. Kenapa nyontek ini masih sangat mudah terjadi dan sulit dihilangkan adalah karena sistem sekolah yang amburadul. Alasan selanjutnya karena kejujuran tidak dihargai. Terus apa yang bisa kita lakukan supaya budaya nyontek ini sedikit demi sedikit bisa kita hilangkan, dan kalau bisa hilang semuanya? Caranya yang paling penting menurut saya adalah yang pertama, budayakan kejujuran itu. Ketika saya di pesantren dulu, pernah ada buah-buahan dijual tapi nggak ada yang jaga. Jadi siapa yang beli taruh aja duit situ. Nah ini tulisannya honesty fruit. Jadi artinya sistem jual ini untuk menguji anak-anak yang jujur. Seminggu 2 minggu berjalan. Misalnya ada 50 buah-buahan. Saya buah-buahan satunya 1.000. Kalau ada duit terhitung 50.000 berarti jujur semuanya. Kemudian minggu-minggu berikutnya ini pernah ada yang berkurang gitu. Pernah rugi, berarti ada yang berbohong. Sehingga ketika ada yang bohong inilah kepala sekolahnya itu langsung mengumpulkan para santri, beri peringatan. Nah ini salah satu budaya yang diciptakan. Walaupun ada yang bohong, ya itulah dari situlah kita ketahui ada yang bohong atau enggak. Tentunya ketika diketahui harus ada tindakan, kalau nggak ada tindakan sama aja. Tapi inilah salah satu bentuk ya. Ada juga ketika saya di Malaysia, ketika di kampus, itu juga banyak sekali, dan ini banyak kita temukan di negara-negara Islam yang lain ya. Jadi ada kotak makanan misalnya atau minuman, yang mau beli silakan letakkan duit di situ. Nggak ada penjaganya. Nah ini salah satu budaya kejujuran yang bisa diciptakan. Dan banyak sebenarnya cara yang lain. Yang pasti seorang guru-guru itu harus memotivasi dan sering-sering memberi nasihat tentang pentingnya kejujuran ini. Pernah juga ketika SD ketika SD ada ibu guru yang memang dia jualan kerupuk, jualan opak ya. Jadi emang ya untuk anak SD jadi ditaruh sendiri. Jadi ibu tuh nggak megang duit. Siapa yang mau beli ya taruh aja duit di situ. Kembalian ambil sendiri. Ya rata-rata di sekolah cara mendidiknya seperti itu ya. Mungkin ada cara yang lain ya. Intinya salah satu cara untuk menghilangkan budaya nyontek ini ya kita harus membudayakan kejujuran itu. Memang setiap hari ya kita harus jujur, tapi ya harus ditegaskan gitu. Bahwasanya jujur itu sangat penting untuk kehidupan kita. Bahkan mungkin di kalangan gangster mafia pun, tukang nyuri-nyuri duit rakyat misalnya, tukang perampok itu misalnya, pasti bendaharanya itu pasti orang yang jujur. Yang menyimpan uang itu pasti orang yang jujur. Di antara penjahat sendiri ya. Kemudian solusi yang kedua menurut saya yang paling pas, tepat untuk menghilangkan budaya nyontek ini adalah hukuman yang tegas. Ini cara yang paling ampuh lah. Karena kalau nggak tegas, ya maka ini akan merajalela terus. Di pesantren, terutama di Gontor sendiri, sangat tegas dalam menghukum orang yang nyontek. Orang yang curang itu langsung diskors. Maka nggak ada yang berani nyontek. Jadi intinya hukuman itu adalah untuk menyadarkan. Hukuman itu bukan untuk menyiksa, tapi ya untuk menyadarkan bahwasanya ini salah, tidak boleh dilakukan. Ya untuk menguji kita lah. Saya kira sekolah-sekolah yang memang tidak ada budaya nyontek itu pasti karena hukumannya pasti tegas untuk yang nyontek itu. Jadi budayakan kejujuran dan hukuman yang tegas. Para siswa itu dia sudah belajar pun dia kadang nggak pede dengan jawabannya, akhirnya dia menyontek. Tapi ketika dia dikasih ketegasan hukuman tidak boleh, maka itu nggak akan terjadi. Masalah nyontek ini memang kembali lagi kepada masalah pendidikan karakter, pendidikan akhlak. Jangankan di sekolah Islam, bahkan di negara-negara barat pun dalam mendidik karakter ini memang suatu pekerjaan yang sulit. Ada satu buku judulnya Tragedy and Hope yang dikarang oleh Carol Quigley. Di situ diceritakan bahwasanya ya orang-orang barat itu mampu menciptakan teknologi-teknologi yang luar biasa. Mereka bahkan bisa menunda kepikunan dan kematian. Tapi ada hal yang sulit untuk dilakukan, yang mereka belum tahu cara melakukannya, yaitu mendidik anak itu menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Jadi seorang anak menjadi dewasa menjadi orang tua yang bertanggung jawab.
tanggung jawab bagian dari akhlak, karakter. Maka ya dimanapun pasti, mau negara sekuler, negara muslim pun, masalah karakter, akhlak itu sangat penting. Ada sebuah kata-kata Arab yang berbunyi, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahab. Suatu umat, suatu masyarakat itu pasti berkembang, akan maju karena karakternya, akhlaknya. Tapi kalau akhlaknya itu bobrok, akhlaknya itu, moralitasnya itu hancur, maka akan hancur umat itu. Jadi mau umat Islam atau umat non-Islam pun sangat perlu tentang pendidikan karakter. Kesimpulannya adalah budaya nyontek ini masih sangat merajalela dan akan terus menjamur, dan kalau dipelihara maka sama saja kita memelihara kehancuran untuk bangsa dan peradaban kita. Maka caranya adalah dengan cara ya kita perbaiki sistem sekolah. Peran guru itu sangat penting, maka harus dimulai dengan guru yang memainkan perannya. Peraturan sekolah dan orientasi goals-nya itu harus dunia, harus akhirat, bukan saja dunia. Jadi ketika goals-nya akhirat, maka pedomannya pasti agama, Al-Quran dan Sunnah. Dan pedoman agama, kebohongan, apapun kecurangan dalam ujian itu tidak dibenarkan. Dan kejujuran harus dibudayakan. Budayakan kejujuran dan berikan hukuman yang tegas, setegas-tegasnya bagi yang menyontek dan curang dalam ujian. Sehingga insya Allah dengan kita mengamalkan, mempraktekkan hal-hal ini, insya Allah generasi muslim ini akan lebih baik. Pemuda-pemuda sekarang yang masih di sekolahan, yang masih di bangku kuliah, ke depan mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin. Syubanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda sekarang akan menjadi pemimpin masa depan. Dan apabila mereka dididik dengan akhlakul karimah, insya Allah ke depan mereka juga akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah dan jauh dari sifat-sifat tercela, jauh dari perbuatan-perbuatan tercela seperti korupsi dan sebagainya. Oke, semoga video ini dapat membantu kita semuanya untuk memperbaiki pendidikan, sistem pendidikan kita, terutama di negara kita tercinta ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiran aqulu qawli hadza. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.